Aldi mengangguk pelan dan menarik istrinya untuk berdiri. Andi Rewa mengenakan kembali kacamata hitam dan masker wajahnya. Lalu bersama Aldi dan keluarganya mereka berjalan perlahan menuruni tangga. Di bawah tangga batu, beberapa petugas keamanan masih berdiri tegak. Ahli Feng Shui tua itu sambil memegang tongkatnya memandang Andi dengan tatapan penuh rasa hormat. Andi tidak berkata apa-apa, tetapi berjalan ke depan ahli Feng Shui tua itu dan membungkuk dalam-dalam. Ahli Feng Shui tua itu segera melepaskan tongkatnya dan mencoba membantu Andi berdiri, sambil berkata dengan penuh rasa takut, "Tidak bisa, tidak bisa." Beberapa petugas keamanan tampak terkejut saat kepala keluarga Rewa membungkuk pada ahli Feng Shui tua itu. Dia bahkan tidak berkedip. Tetapi ketika seorang sopir memberikan penghormatan kepadanya, kenapa dia bersikap begitu sopan dan menolak? Pada saat ini, ahli Feng Shui tua itu bertanya kepada Andi, "Anak muda, bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi?" Andi Rewa mengangguk, "Tidak masalah." Ahli Feng Shui tua itu kemudian berbalik dan berkata kepada para petugas keamanan, "Tidak seorang pun boleh mengikuti kami." Para petugas keamanan itu segera mengangguk. Andi Rewa memberi isyarat kepada Aldi untuk menunggu. Lalu dia berjalan bersama ahli Feng Shui tua itu ke sisi lain dari pemakaman. Di sana terdapat sebuah platform besar yang terbentuk secara alami dari marmer. Andi selalu merasa kalau seluruh pemakaman keluarga Rewa ini memiliki aura yang kuat dan penuh semangat. Ketika dia melihat platform besar dan rata ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusat dari seluruh formasi Feng Shui ini ada di sini. Ahli Feng Shui tua itu membawa Andi ke tengah platform dan berkata dengan penuh hormat, "Seluruh pemakaman keluarga Rewa dan formasi Feng Shui yang ada di sini sebenarnya dirancang khusus untukmu." Andi Rewa terkejut dan bertanya, "Untuk aku? Apa maksudmu, Tuan? Apakah kau mengenalku?" Ahli Feng Shui tua itu menjawab, 4 tahun yang lalu, keluarga Rewa mengalami masalah besar. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak bisa keluar. Pada saat itu adalah waktu ketika kau menikah." Andi Rewa terkejut. "Menikah? Apakah benar itu saat aku menikah?" Ahli Feng Shui tua itu mengangguk. "Benar." Andi Rewa mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ini berarti aku terjebak dalam situasi yang sulit?" Ahli Feng Shui tua itu berkata dengan hormat, "Kau adalah satu-satunya harapan dalam keluarga Rewa, tetapi kau justru menetap di bukan tempat yang tinggi. Kau seperti burung elang yang terdampar di dasar. Pada saat itu, kakekmu sakit parah dan mencari pengobatan dari ratusan dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Itu semua karena situasi ini." Lalu ahli Feng Shui tua itu melanjutkan, "Jadi, kakekmu datang kepadaku. Sebelum kakekmu datang, 3 bulan sebelumnya, aku telah melakukan ramalan untuk diriku sendiri. Hasil ramalan itu adalah situasi kematian, yang berarti bahwa umurku mungkin akan habis dalam beberapa tahun. Saat itu, aku sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi kematian tidak menjadi masalah bagiku. Namun di dalam situasi kematian itu, ada sebuah pintu keluar yang menunjukkan kemungkinan untuk bertahan hidup, dan semua simbol dalam ramalan itu mengarah ke timur. Aku tidak tahu apa maksud spesifik dari arah itu, dan terus mencari lebih banyak petunjuk. Ketika kakek Anda datang, meminta aku kembali ke negara asal, yaitu Indonesia, untuk membantu membuat pemakaman keluarga. Barulah aku menyadari bahwa pintu kehidupan itu ada di timur, di tanah airku, di keluarga Rewa. Setelah tiba di Jakarta,
aku meneliti semua petunjuk di keluarga Rewa, dan akhirnya aku menemukan bahwa keluarga Rewa memiliki anak yang hilang. Kalau anak itu tidak kembali, maka bukan hanya keluarga Rewa yang akan hancur, tetapi pintu kehidupan yang tersisa untukku juga akan hilang. Jadi, aku menghabiskan 4 tahun untuk membangun ulang tempat ini. Pada tahun lalu, aku berhasil mematahkan situasi elang terdampar, sehingga kau bisa terbebas dari keterpurukan. Mendengar hal ini, Andi sangat terkejut. Apakah yang dimaksud dengan dirinya terbebas dari keterpurukan adalah ketika dia mendapatkan buku ajaib? Karena waktu yang disebutkan yaitu tahun lalu, tepat bersamaan dengan ketika dia mendapatkan buku ajaib. Pada saat ini Andi merasa sedikit cemas. Apakah orang tua di hadapannya ini tahu tentang keberadaan buku ajaib? Ini adalah rahasia terbesar Andi. Bahkan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengetahuinya. Jadi, Andi dengan sengaja bertanya kepada pria tua itu, "Tuan, kau mengatakan bahwa setelah membangun kembali pemakaman keluarga Rewa, aku bisa terbebas dari keterpurukan. Bolehkah aku tahu dengan cara apa aku bisa terbebas?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak bisa memahami hal itu sepenuhnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sekarang kau telah terbebas dan memiliki potensi besar untuk meroket ke puncak. Setelah kau terbebas, kau juga akan membawa pintu kehidupan bagiku dan memperpanjang umurku 10 tahun lagi. Itulah sebabnya aku belum pergi dan tetap menunggumu di sini. Namun, aku tidak bisa meramalkan apa sebenarnya pintu kehidupan itu." Andi Rewa semakin terkejut. Apakah yang dimaksud pria tua ini dengan pintu kehidupan adalah jamu regenerasi yang ada padanya? Kali ini ketika Andi datang ke Jakarta, dia membawa lebih dari 1 jamu regenerasi. Meskipun dia yakin bahwa 1 jamu regenerasi cukup untuk menyembuhkan Aldi, tetapi demi kehati-hatian, dia membawa 2 atau 3 butir tambahan sebagai cadangan kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Melihat situasi ini, Andi mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh pria tua ini tentang pintu kehidupan yang tersisa dalam situasi kematiannya mungkin merujuk pada jamu regenerasi yang dibawanya. Sepanjang hidupnya, Andi selalu mengalami kesulitan dan nasib buruk, hingga tahun lalu ketika sangkala tiba-tiba muncul dan membawa perubahan signifikan dalam hidupnya. Namun, kesempatan terbesar dalam hidupnya bukanlah karena ditemukan kembali oleh keluarga Rewa, melainkan ketika dia secara tidak sengaja mendapatkan buku ajaib. Dan waktu kejadian tersebut juga bertepatan dengan tahun lalu. Dengan semua ini, Andi memahami kesetiaan pria tua ini untuk menunggu kesempatan yang ditakdirkan untuknya. Memikirkan semua ini, Andi membungkuk dengan hormat kepada pria tua itu dan berkata, "Tuan, aku sangat berterima kasih atas segala usaha yang telah kau lakukan. Aku sangat mendapat manfaat dari apa yang kau lakukan. Mohon, terimalah hormatku." Pria tua itu segera mencoba menghentikan Andi. Dengan rendah hati dia berkata, "Aku tidak layak menerima penghormatan sebesar itu." Andi Rewa tetap bersikeras. "Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Tanpamu, mungkin saat ini aku masih terjebak dalam situasi sulit." Kemudian pria tua itu menatap Andi dengan senyum tipis dan berkata, "Ramalanku mengatakan bahwa kalau aku membantumu terbebas dari situasi sulit, aku akan mendapatkan perpanjangan umur 10 tahun. Jadi, aku juga harus berterima kasih kepadamu." Andi Rewa mengangguk, lalu dia mengeluarkan sebuah jamu regenerasi yang berbentuk pil dari saku dalam jaketnya dan menyerahkannya kepada pria tua itu sambil berkata, "Tuan, kupikir ini adalah pintu kehidupanmu." Pria tua itu gemetar seketika
Seolah-olah tersambar petir, dia memandang Andi dengan mata terbelalak, lalu memandang jamu regenerasi di tangannya dan berseru, "Ini? Apa ini?" Andi berkata dengan serius, "Kau sudah membantuku, maka aku juga harus membantumu. Minumlah pil ini. Pil ini akan menambah 10 tahun umurmu." Meskipun pria tua itu sama sekali tidak tahu apa itu jamu regenerasi, tetap saja dia mengangguk dengan penuh semangat. Segera tongkatnya dibuang dan dia berlutut gemetar di tanah. Andi meletakkan jamu regenerasi di tangannya, lalu membantunya berdiri dan berkata, "Tuan, sekarang minumlah pil ini. Dengan usiamu, efeknya mungkin tidak terlalu secara fisik setelah diminum akan terlihat. Tetapi khasiat sejatinya, seseorang dengan kebijaksanaan besar sepertimu seharusnya bisa merasakannya." Pria tua itu sangat bersyukur dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Setelah berkata demikian, dia tidak ragu lagi dan segera memasukkan jamu regenerasi ke dalam mulutnya. Kemudian pria tua itu terdiam dan menutup mata selama sekitar 1 menit. 1 menit kemudian, dia membuka matanya. Matanya penuh air mata saat melihat Andi. Lalu dia kembali berlutut dan berkata, "Pil ini benar-benar obat ajaib. Aku berterima kasih atas pil yang kau berikan ini." Andi Rewa buru-buru berkata, "Tuan, kau adalah orang yang lebih tua. Kenapa harus terlalu sopan kepadaku? Oh ya, aku belum tahu namamu. Apakah kau bersedia memberitahuku?" Pria tua itu segera menggenggam tangan Andi dengan penuh hormat dan berkata, "Tuan, namaku adalah James Chandra. Karena tugasku sudah selesai dan aku pun mendapatkan anugerah umur panjang 10 tahun. Aku berpikir untuk kembali ke Amerika untuk menikmati sisa hidupku." Mendengar bahwa James Chandra berniat kembali ke Amerika untuk menikmati masa tua, Andi Rewa menghormatinya dengan sedikit membungkuk dan tersenyum. "Kalau demikian, aku mendoakan agar sisa hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesehatan." James Chandra segera membalas salam dengan penuh penghormatan dan berkata, "Aku berterima kasih atas doa darimu." Setelah itu James ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Andi, aku memiliki satu nasihat. Semoga kau mau mendengarkannya." Andi Rewa langsung berkata, "Silakan Tuan. Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian." James berkata, "Meskipun kau sudah berhasil keluar dari situasi burung elang yang terdampar, tetapi kau tidak seharusnya terus berada di sana." Andi Rewa bertanya, "Lalu, menurutmu, kemana sebaiknya aku pergi?" James dengan penuh hormat berkata, "Menurut pendapatku, kau seharusnya pergi ke Jakarta. Kembalilah ke sini agar hidupmu bisa meroket naik." Andi Rewa tersenyum tipis. "Terima kasih atas saranmu. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius." James mengangguk, seolah bisa membaca pikiran Andi, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan Andi, ada pepatah yang berkata, pikirkan 3 kali dengan hati-hati, jangan menipu hati sendiri. Yang berarti, seseorang harus selalu berhati-hati dalam tindakannya, dan tidak menipu hati nuraninya. Apapun yang aku katakan, kau bisa mendengarkannya saja, tetapi pada akhirnya, tetaplah setia pada hati nuranimu sendiri." Andi Rewa mengangguk. "Terima kasih atas nasihatnya, Tuan. Aku telah belajar banyak." James buru-buru melambaikan tangannya. "Tuan Andi, kita bertemu karena takdir. Aku tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kalau kau membutuhkannya, aku bisa meramalkan nasibmu." Andi yang awalnya ingin setuju berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tuan, aku rasa itu tidak perlu. Aku ini orang yang keras kepala. Kalau nasib menyuruhku ke timur, aku mungkin akan memilih ke barat. Kalau aku terlalu banyak tahu tentang masa depan, mungkin
aku akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Jadi, biarkan aku berjalan di jalan ini tanpa terlalu banyak melihat ke depan." James tertegun sesaat. Selama bertahun-tahun sebagai ahli ramal terkemuka, dia dikejar banyak orang yang rela menghabiskan banyak uang hanya untuk satu ramalan darinya dan berharap mendapatkan pencerahan. Namun, meski begitu, masih banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramalan darinya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Andy yang sama sekali tidak tertarik mengintip masa depan, nasib, atau takdir. Ini benar-benar langka. Selain terkejut, James juga merasa semakin kagum pada Andy. Dia kemudian membungkuk hormat kepada Andy dan berkata, "Tuan Andy, semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Andy Rewa tersenyum dan mengangguk. "Tuan James, semoga perjalananmu lancar." Saat kembali ke tempat parkir, semua orang melihat keduanya dengan tatapan penuh keingintahuan. Mereka tidak mengerti apa yang membuat pria tua dan pria muda ini yang baru bertemu untuk pertama kalinya bisa berbicara begitu lama. James mengetahui bahwa Andy tidak ingin identitasnya terungkap. Jadi dia langsung berkata kepada kepala keamanan, "Tolong siapkan mobil untukku. Aku ingin membereskan barang-barangku dan pergi ke bandara." Orang itu dengan terkejut bertanya, "Tuan akan pergi?" James mengangguk dan tersenyum. "Sudah 4 tahun berlalu. Aku sudah memenuhi janjiku kepada Puang Rewa. Sekarang sudah saatnya aku kembali." Kepala keamanan buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan, apakah kau tidak ingin bertemu dengan Puang Rewa terlebih dahulu? Atau aku bisa menghubungi Puang Rewa agar dia bisa datang menemuimu?" Kepala keamanan itu tahu betul bahwa Puang Rewa sangat menghormati pria tua ini. Saat pertama kali kakek Andy membawa James dari luar negeri, dia mengatur agar James tinggal di kediaman utama keluarga Rewa. Setiap hari berbagai pelayanan terbaik disediakan untuknya. Namun, setelah pemakaman keluarga Rewa selesai dibangun, James bersikeras pindah dari kediaman keluarga Rewa dan menetap di kompleks pemakaman. Kakek Andy sebenarnya merasa tidak enak hati membiarkan seorang yang sudah berusia lanjut tinggal di kompleks pemakaman. Meskipun kompleks pemakaman dibangun dengan sangat baik, termasuk area khusus untuk staf, kakek Andy tetap merasa tidak pantas kalau James, seseorang yang sudah sangat tua, tinggal di sana. Namun, meskipun kakek Andy berusaha keras membujuk James untuk tetap tinggal di kediaman utama, James tetap bersikeras untuk pindah. Dia terus menunggu keberuntungannya, menunggu pintu kehidupan yang muncul dalam ramalannya, dan menunggu kemunculan Andy yang akan memberikan jamu regenerasi yang bisa memperpanjang hidupnya 10 tahun. Sekarang setelah 4 tahun menunggu dengan penuh harapan, keberuntungannya telah tiba. Jadi sudah saatnya dia pergi. Karena itu James berkata kepada kepala keamanan, "Tolong sampaikan kepada Puang Rewa kalau apa yang kujanjikan telah dipenuhi. Karena aku sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Sekarang aku merindukan rumahku. Jadi aku tidak akan berpamitan lagi. Kalau ada jodoh, kita akan bertemu lagi di masa depan." Setelah berkata demikian, dia membungkuk kepada semua orang. Ketika matanya bertemu dengan Andy, dia berhenti sejenak. Tatapannya penuh dengan rasa syukur dan melangkah keluar. Aldi yang melihat ini hanya bisa menghela nafas. Seorang pria berusia 100 tahun masih memiliki semangat seperti itu. Sungguh luar biasa. Andy yang berada di sampingnya hanya tersenyum tipis. Melihat para petugas keamanan keluarga Rewa mengikuti James, Andy pun berkata kepada Aldi, "Paman, mari kita pulang." Aldi mengangguk, "Baiklah, mari kita pulang. Lain kali kita bisa datang lagi." Karena Andy masih harus berperan sebagai sopir,
Dia pun membukakan pintu mobil untuk Aldi. Setelah Aldi masuk ke dalam mobil, Andi kembali ke kursi pengemudi Rolls-Royce. Setelah menyalakan mesin dan mengemudi keluar dari tempat parkir, Aldi di kursi belakang bertanya, "Andi, apa yang dibicarakan pria tua itu denganmu tadi? Sepertinya dia sangat menghormatimu." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Dia mengenali identitasku. Dia tahu bahwa aku adalah anggota keluarga Rewa. Jadi dia memberiku sedikit nasihat." Aldi terkejut. "Bagaimana dia bisa mengenalimu? Apakah dia pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Andi Rewa menggelengkan kepala. "Tidak, dia belum pernah bertemu denganku. Tetapi dia adalah keturunan keluarga Chandra yang memiliki keahlian tinggi dalam Feng Shui dan ilmu ramal. Mungkin dia bisa memperkirakan bahwa aku akan datang." Aldi berkata dengan kagum, "Tidak heran, para penjaga keamanan itu melarangmu naik, tetapi dia malah mengatakan bahwa kau bukan orang luar. Ternyata itu yang dia maksud." Aldi kemudian teringat sesuatu dan bertanya, "Andi, apa rencanamu selanjutnya?" Andi Rewa menjawab, "Besok ada perayaan ulang tahun nenek dari temanku. Aku akan hadir untuk memberikan hadiah. Setelah itu, aku akan kembali ke Makassar." Aldi segera berkata, "Kenapa terburu-buru? Tinggallah beberapa hari lagi, tidak perlu tergesa-gesa pulang." Mendengar perkataan Aldi, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Paman Aldi, di Makassar masih banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku tidak bisa tidak pulang." Aldi mengangguk perlahan dan menghela nafas. "Kalau begitu, sering-seringlah datang ke Jakarta untuk menjenguk paman. Aku dan bibimu selalu berharap kau bisa kembali dan berkembang di Jakarta." Andi hanya mengangguk sebagai tanggapan tanpa menambahkan lebih banyak komentar. Melihat Andi tidak tertarik membahasnya lebih jauh, Aldi juga berhenti membicarakan topik itu, lalu mengalihkan percakapan. "Andi, kau bilang besok akan menghadiri pesta ulang tahun nenek temanmu. Apakah kau sudah menyiapkan hadiah?" Andi menjawab, "Belum. Aku berencana nanti mencari sesuatu di toko." Meskipun Andi memiliki jamu regenerasi yang sangat berharga bagi orang lanjut usia, tetapi karena dia belum pernah bertemu dengan nenek Elsa, dia merasa tidak pantas memberikan hadiah yang terlalu mewah. Jadi, dia memutuskan untuk membeli hadiah yang lebih sederhana sebagai bentuk penghormatan. Mendengar hal ini, Aldi tersenyum dan berkata, "Di rumah ada sebuah kipas dengan lukisan kebahagiaan dan panjang umur, karya seorang maestro. Gagang kipasnya terbuat dari kayu cendana merah kecil berkualitas tinggi, dipadukan dengan ukiran tingkat master. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Kau bisa mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun." Andi Rewa buru-buru menolak. "Paman Aldi, bagaimana mungkin aku bisa mengambil barang berharga milikmu dan memberikannya kepada orang lain? Lebih baik aku membeli sendiri." Namun Aldi bersikeras, "Apa yang harus dipermasalahkan antara kita? Itu hanya sebuah kipas, bukan barang yang begitu berharga. Namun, karena temanya adalah kebahagiaan dan panjang umur, maka itu akan menjadi hadiah ulang tahun yang sempurna untuk orang tua." Dia kemudian menambahkan, "Ini sudah diputuskan. Jangan menolaknya lagi, apalagi merasa canggung. Kalau tidak, pamanmu ini akan marah." Melihat Aldi begitu tegas, Andi pun akhirnya setuju dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak, Paman Aldi." Keesokan paginya, Andi menolak tawaran Aldi yang ingin mengantarnya dengan mobil. Dia membawa kotak hadiah yang diberikan Aldi dan berjalan keluar dari rumah keluarga Gunawan sendirian. Najwa telah mengirimkan pesan alamat tempat pesta itu diadakan, yaitu di villa keluarga Elsa. Rumah keluarga Elsa tidak jauh dari rumah keluarga Gunawan, hanya berjarak sekitar 20 menit perjalanan dengan mobil.
Di Jakarta, keluarga Elsa hanya tergolong keluarga kelas 2. Bahkan berada di tingkat terbawah di antara keluarga kelas 2. Beberapa tahun terakhir ini, bisnis keluarga Elsa mengalami penurunan signifikan. Kalau bukan karena bibi Elsa yang menikah ke keluarga Hartanto dan mendapat bantuan dari mereka, keluarga Elsa mungkin sudah jatuh ke peringkat keluarga kelas 3. Namun, karena ini adalah Jakarta, maka meskipun keluarga Elsa hanya keluarga kelas 2 yang sedang merosot, di kota-kota tingkat kedua lainnya, mereka masih akan dianggap sebagai keluarga papan atas. Oleh karena itu, meskipun keluarga Elsa agak menurun, rumah mereka tetaplah sangat mewah. Sebuah villa besar dengan harga minimal 3 miliar. Taksi yang ditumpangi Andi hanya bisa berhenti di gerbang villa karena keamanan di sana sangat ketat. Andi pun turun dari taksi dan menelpon Elsa untuk memintanya menjemput. Begitu mendengar bahwa Andi sudah tiba, Elsa langsung berlari keluar dengan penuh kegembiraan. Hari ini Elsa berpakaian sangat cantik, karena ini adalah ulang tahun neneknya. Dia juga mengenakan riasan ringan, terlihat anggun dan mempesona. Saat melihat Andi, Elsa berkata dengan gembira, "Andi, akhirnya kau datang." Sambil berbicara, dia langsung berlari dan memeluk lengan Andi, lalu menariknya masuk sambil berkata dengan penuh semangat, "Ayo, nanti aku kenalkan kau dengan ayah dan ibuku." Andi rela buru-buru menarik lengannya dengan canggung dan berkata, "Elsa, kita tidak boleh seperti ini tidak pantas." Elsa pura-pura merajuk dan berkata, "Kenapa tidak pantas? Kita kan teman. Sedikit keakraban tidak masalah, bukan?" Andi mengusap hidungnya dan berkata dengan pasrah, "Bagaimanapun, aku ini suami dari sahabatmu." Elsa dengan nada sedikit menggoda menjawab, "Aku tahu, suami palsu bukan? Kalian sudah pura-pura menikah selama 4 tahun. Entah kapan kalian akan berhenti bermain-main." Saat mereka berbicara, sebuah mobil Bentley edisi terbatas tiba-tiba berhenti di depan mereka. Jendela bagian belakang mobil itu terbuka dan seorang wanita paruh baya yang berpakaian mewah melirik ke arah Elsa lalu bertanya, "Elsa, kenapa kau keluar?" Begitu melihat wanita itu, Elsa langsung tersenyum dan berkata, "Bibi kedua, di mana paman kedua?" Wanita paruh baya di dalam mobil menjawab, "Dia masih sibuk, tapi dia akan datang sebelum perjamuan ulang tahun dimulai." Elsa bertanya lagi, "Lalu, di mana kakakku?" Wanita paruh baya itu menggelengkan kepalanya dengan kesal. "Semalam, aku tidak melihatnya sama sekali. Benar-benar membuatku marah. Bayangkan, tubuhnya baru pulih, tapi dia sudah mulai keluar rumah lagi semalaman. Nanti, kau harus menasehatinya." Elsa tersenyum pahit dan berkata, "Bibi kedua, dengan temperamen kakakku itu, aku tidak berani menasehatinya. Kalau aku bilang sesuatu, dia pasti akan membentakku." Wanita paruh baya itu menghela nafas dan berkata, "Anak itu semakin sulit diatur." Setelah itu, dia memandang Andi yang berdiri di samping Elsa, lalu tersenyum dan bertanya, "Oh, pemuda ini pasti pacarmu ya?" Elsa melirik Andi sekilas, lalu tersipu dan berkata, Belum." Wanita paruh baya itu menekankan kata belum dengan berat, lalu tersenyum dan berkata, "Belum? Lalu kapan status belum itu akan berubah menjadi iya?" Elsa tersipu malu dan berkata, "Bibi kedua, masuk saja dulu, nenek sedang mencarimu." Wanita paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian berdua ingin aku memberi kalian tumpangan?" Elsa buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu. Kami bisa jalan kaki saja. Lagi pula, jaraknya tidak terlalu jauh." Setelah mendengar itu, wanita paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan menggoda kalian lagi. Aku akan masuk dulu." Setelah itu, mobil Bentley tersebut perlahan melaju menuju gerbang kompleks perumahan.
Saat ini, Andi merasa agak canggung dan segera berkata kepada Elsa, "Jangan sekali-kali memperkenalkan aku seperti itu lagi. Bagaimana kalau orang salah paham? Apa jadinya kalau Najwa tahu tentang ini? Kalau ada yang bertanya siapa aku, katakan saja aku adalah suami dari sahabatmu." Elsa memasang wajah cemberut dan berkata, "Aku hanya bercanda. Kenapa harus terlalu serius?" Andi Rewa menjawab dengan tegas, "Soal ini memang harus serius. Ini masalah prinsip." Elsa terpaksa mengangguk dan berkata, "Baik, baik. Aku mengerti, ini masalah prinsip. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Puas?" Kemudian dia segera mengalihkan topik pembicaraan. "Ayo, cepat masuk. Waktunya sudah tidak banyak." Awalnya, Andi ingin menyerahkan hadiah dan kemudian pergi. Tetapi mengingat istrinya, Najwa, sudah memintanya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada nenek Elsa, Andi pun memutuskan setidaknya harus bertemu nenek Elsa untuk menyampaikan pesan dari istrinya sebelum pergi. Dengan begitu, dia benar-benar menjalankan tugasnya. Jadi, dia memilih untuk tetap diam dan mengikuti Elsa masuk ke dalam kompleks perumahan. Saat mereka sedang berjalan, sebuah mobil Ferrari merah tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dari belakang mereka. Elsa melihat bayangan mobil itu, segera melambaikan tangannya dan berteriak, "Kakak, kakak!" Namun, suara mesin mobil sport yang keras dan kecepatannya yang tinggi membuat pengemudi tidak mendengar panggilannya, dan mobil itu melaju dengan cepat meninggalkan mereka. Andi bertanya kepada Elsa, "Apakah pengemudi itu adalah kakakmu?" Elsa mengangguk dan berkata, "Benar, dia adalah kakak sepupuku. Kakak sepupuku itu aneh sekali. Beberapa waktu lalu, dia baru saja menjalani operasi. Tapi sekarang, dia sudah kembali pamer." Andi tidak tahu siapa sebenarnya sepupu yang disebut oleh Elsa. Dia hanya merasa bahwa di Jakarta ini ada banyak sekali orang kaya dan juga banyak anak muda kaya yang sombong. Kebanyakan dari mereka 8 atau 9 dari 10 adalah anak-anak yang manja dan kurang ajar. Jadi Andi tidak terlalu mempedulikannya. Saat dia dan Elsa tiba di depan villa keluarga Elsa, tempat itu sudah dipenuhi dengan berbagai mobil mewah. Di luar pintu, 2 pria paruh baya sedang menyambut tamu dengan antusias. Ketika Elsa sampai di depan mereka, dia segera memperkenalkan Andi. "Ayah, Paman, izinkan aku memperkenalkan seorang teman dari Makassar. Namanya Andi Rewa." Kedua pria parubaya itu menilai Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Salah satu dari mereka yang adalah paman Elsa bertanya, "Di Makassar, sepertinya ada keluarga besar yang bermarga Rewa, bukan?" Elsa segera menjelaskan, "Andi bukan dari keluarga besar, dia hanya teman kuliahku." Pada masa itu Andi dikuliahkan oleh kakek Najwa selama setahun. Saat itu dia tidak hanya sekelas dengan Najwa, tetapi juga dengan Elsa. Alasan Elsa tidak menyebutkan bahwa Andi adalah suami Najwa adalah karena dia ingin memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri. Menurutnya, kalau suatu hari nanti dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan Andi dan keluarganya mengetahui bahwa Andi adalah suami Najwa, situasinya akan menjadi sangat canggung. Mendengar bahwa Andi adalah teman kuliah Elsa, pamannya agak meremehkannya dan berkata, "Kalau dia hanya teman kuliah, suruh saja dia masuk dan duduk." Ayah Elsa lalu berbicara dengan suara pelan, "Elsa, barusan sepupumu mengatakan bahwa sebentar lagi cucu sulung keluarga Gunawan juga akan datang. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengannya." Elsa mengerutkan kening dan menjawab, "Kenapa aku harus berkenalan dengannya? Kedua cucu laki-laki keluarga Gunawan adalah anak yang manja, tidak ada satupun yang baik. Nama mereka sudah tercemar di mana-mana." Ayah Elsa membentak dengan keras, "Apa yang kau tahu? Keluarga Gunawan adalah keluarga peringkat ketiga di Jakarta. Kekuatan mereka sangat besar.
Dan jangan lupa, keluarga Gunawan tidak memiliki banyak keturunan laki-laki. Hanya ada 2 cucu laki-laki. Jadi, status mereka lebih bernilai. Keluarga yang memiliki banyak anak laki-laki, meskipun kuat, pada akhirnya akan terpecah-pecah. Beberapa keluarga mungkin memiliki kekayaan miliaran, tetapi karena keturunan mereka terlalu banyak, akhirnya aset keluarga terpecah-pecah, sehingga mungkin tidak ada satupun anggota keluarga yang memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar. Dalam kasus seperti ini, nilai keturunan laki-laki dari keluarga tersebut akan menurun. Sementara keluarga Gunawan hanya memiliki 2 cucu laki-laki, Ruli Gunawan dan Wira Gunawan. Meskipun masing-masing mereka hanya memiliki sebagian saham dari grup perusahaan keluarga, namun kekayaan pribadi mereka sudah mencapai miliaran. Ayah Elsa, Ilham Rahman, selalu ingin putrinya menikah dengan seorang pria kaya dari generasi kedua untuk mengembalikan kejayaan keluarga Rahman yang mulai meredup. Sebelumnya Elsa dan ayahnya mendengar bahwa keluarga Rewa di Jakarta telah membeli sebuah grup perusahaan yang disebut Grup Rapocini dan memberikannya kepada salah satu keturunan mereka di Makassar. Mereka pun berpikir bahwa keluarga Rewa mungkin mengirim salah satu keturunan mereka ke Makassar untuk berlatih, sehingga mereka segera mengatur agar Elsa bekerja di Grup Rapocini. Namun, setelah Elsa bekerja di Makassar selama sekian lama, dia bahkan belum pernah bertemu dengan ketua Grup Rapocini, sehingga ayahnya pun mulai kehilangan harapan. Bahkan ayah Elsa sempat berpikir untuk tidak membiarkan putrinya kembali ke Makassar. Setelah berbulan-bulan di sana tanpa hasil, lebih baik kembali ke Jakarta dan menemukan seorang pria dari keluarga besar lainnya yang bisa diandalkan. Kebetulan barusan keponakannya datang dengan penuh kegembiraan dan berkata bahwa dia berhasil mengundang cucu sulung keluarga Gunawan. Maka ayah Elsa pun merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk putrinya. Namun, Elsa tidak peduli dengan cucu sulung keluarga Gunawan. Bahkan meskipun itu adalah cucu misterius dari keluarga Rewa, dia juga sudah tidak lagi tertarik. Sejak Andi menyelamatkannya, hanya Andi yang ada di pikirannya, sehingga pria lain tidak lagi menarik perhatiannya. Maka, dengan ekspresi dingin, Elsa berkata, "Ayah, aku tidak tertarik dengan cucu keluarga Gunawan, jadi jangan paksa aku untuk mengenalnya." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Andi dan berkata, "Andi, ayo kita masuk." Ilham dengan marah berkata, "Anak ini, kenapa kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu? Kalau kau bisa bersama dengan cucu keluarga Gunawan, kau tidak perlu lagi ke Makassar." Elsa dengan sedikit memandang kepada Andi, berkata dengan keras kepala kepada ayahnya, "Aku suka Makassar. Nanti kalau aku mencari suami, dia juga harus dari Makassar." Ilham langsung memarahinya. "Apa yang kau bicarakan? Tidak ada keluarga penting di Makassar. Bagaimana mungkin putri Ilham Rahman bisa menikah dengan pria dari tempat biasa seperti itu?" Dengan kecewa, Elsa berkata, "Ayah, bagaimana bisa ayah berubah menjadi begitu materialistis?" Ilham berkata, "Materialistis? Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu." Di sebelahnya paman Elsa berkata, "Sudahlah Ilham, hal ini tidak perlu dibahas sekarang. Biarkan saja Elsa menemani temannya masuk dulu." Melihat kakaknya mencoba menenangkan situasi, Ilham pun berkata kepada Elsa, "Baiklah, masuklah dulu. Nanti ibumu akan bicara denganmu." Elsa menjawab dengan ramah, "Biarpun ibu yang bicara, aku tidak ada gunanya." Setelah itu dia segera menarik tangan Andi dan berkata, "Ayo Andi, kita masuk." Keramahan Elsa adalah kemarahannya. Andi merasa tidak enak hati karena tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Jadi dia dengan cepat mengikuti Elsa masuk ke dalam villa.
Ilham sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Kakaknya kemudian berkata, "Ilham, sepertinya instingmu semakin tumpul." Ilham bertanya dengan terkejut, "Apa maksudmu?" Kakaknya tersenyum dan berkata, "Apakah kau tidak melihat? Elsa terus saja memperhatikan pemuda di sampingnya, terutama saat kau menyuruhnya mengenal cucu keluarga Gunawan. Dia langsung melihat ke arah pemuda itu. Pasti ada sesuatu di antara mereka." Ilham berkata dengan terkejut, "Apa maksudmu?" "Kakak, kau tidak berpikir kalau Elsa mungkin menyukai anak itu, bukan?" Kakaknya menjawab dengan serius, "Aku pikir begitu. Bukankah kau juga mendengarnya tadi? Mereka adalah teman kuliah. Artinya mereka sudah saling kenal sejak lama. Selain itu, anak itu juga tinggal di Makassar, dan Elsa sudah tinggal di Makassar selama berbulan-bulan. Mungkin saja mereka sudah dekat selama di Makassar." Ekspresi wajah Ilham langsung berubah. "Kurang ajar. Pemuda biasa dari Makassar itu berani berpikir untuk mendekati putriku." Ilham terdiam sejenak, kemudian dia menanjutkan, "Ini benar-benar keterlaluan." Setelah itu, Ilham berkata, "Kakak, kau tinggal di sini dulu sendirian. Aku akan pergi dan bertanya kepada Elsa apa yang sebenarnya terjadi." Kakaknya dengan cepat menahannya. "Kenapa kau terburu-buru? Kalau kau bertanya sekarang dan malah menyebabkan pertengkaran, bukankah itu akan merusak pesta ulang tahun ibu kita? Menurutku sebaiknya kau bersabar dulu. Setelah pesta ulang tahun ini selesai, baru kau bicara bertanya kepada Elsa secara pribadi apa yang sebenarnya terjadi." Ilham terdiam sejenak, lalu menyadari bahwa memang tidak pantas untuk memicu keributan di pesta ulang tahun ibunya, mengingat banyaknya tamu yang hadir. Akhirnya dia mengangguk dan berkata dengan kesal, "Anak itu benar-benar seperti kodok yang bermimpi untuk makan daging angsa. Nanti aku akan memberinya pelajaran." Saat ini Andi sudah masuk ke dalam villa bersama Elsa. Di Jakarta, rumah keluarga besar sangatlah mewah. Begitu masuk, ruang tamu saja sudah sebesar aula pesta kecil. Saat ini suasana di dalam sangat ramai. Banyak tokoh terkenal dari Jakarta berkumpul di sana, berkelompok dan berbincang dengan penuh antusias. Nenek Elsa ditemani suaminya sedang tertawa dan bercanda dengan beberapa teman sebayanya. Elsa segera berkata kepada Andi, "Nenekku ada di sana. Aku akan membawamu untuk bertemu dengannya." Andi mengangguk dan tersenyum. "Kebetulan, aku juga ingin memberikan hadiah yang sudah aku siapkan untuk nenekmu." Mereka berdua berjalan menuju pasangan lansia itu. Elsa dengan penuh semangat memperkenalkan, "Kakek, nenek, perkenalkan, ini adalah teman kuliahku, namanya Andi Rewa." Nenek Elsa dengan senyum hangat berkata, "Oh, jadi ini teman kuliah Elsa. Selamat datang." Kemudian nenek bertanya, "Oh iya Elsa, aku ingat ada seorang gadis yang sangat dekat denganmu saat kuliah dulu. Namanya Najwa, bukan?" Saat ini Andi menjawab, "Nenek, salam kenal. Aku adalah suami dari Najwa. Sebenarnya Najwa ingin datang secara langsung untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun karena ada banyak urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dia mengutus aku untuk mewakilinya. Mohon maaf atas ketidakhadirannya." Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa.